Oke, kembali lagi di Pitutur Mbah Kakung bersama saya Om Tio. Nah, seperti biasanya kita selalu mencari dan terus meliput hal-hal yang mungkin menarik dan juga ada muatan edukasinya. Nah, kali ini kebetulan kita berada di tempatnya Pak Ismanto. Ya, nah, betul. Di Sanggar Pahat. Apa ini namanya, Bapak? Gadung Melati. Gadung Melati. Ya. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu, monggo, Bapak. Oke, siap. Kami adalah sanggar punya kami ini adalah bentuknya sanggar. Oke. Sanggar Gadung Melati. Kenapa saya mengambil nama Gadung Melati? Gadung Melati itu adalah tokoh gunung mitologi. Nah, tokoh mitologi gunung, mitos. Mitos. Tentang seorang perempuan yang selalu mendampingi atau memberi informasi atau menjagain lah kayak seorang ibu dengan jagain anaknya dengan orang-orang di sekitaran gunung. Itu tidak hanya di Gunung Merapi, karena di Sumbing juga ada petilasan Gadung Melati, di Merbabu juga ada petilasan Gadung Melati, di Sindoro ada, terus di tempat di Cetho itu Gunung Lawu juga ada. Jadi memang mitologi gunung tentang Gadung Melati itu di setiap gunung banyak yang tahu tentang itu. Di sini diambil jadi nama dari nama komunitas saya. Basic atau background Bapak Ismanto sendiri apakah memang dari pendidikan seni? Saya hanya lulus SMP. Jadi kami belajar matung dan lukis sendiri, belajar sendiri, autodidak ya. Istilahnya autodidak. Terus tetapi kalau secara genetika, bapak dari ibu saya dan bapak dari bapak saya itu kebetulan seniman semua. Cuman mereka mereka lebih pastinya lebih ke seni pertunjukan sebetulnya. Jadi kakek saya dari ibu dan kakek saya dari bapak itu pemain ketoprak. Pemain ketoprak, tetapi kebetulan kakek dari bapak saya itu seorang tukang kayu, membuat rumah dan ngukir, membuat ukiran-ukiran gitu. Untuk pendidikan sendiri, Bapak pernah mengenyam pendidikan seni atau kuliah di seni gini? Enggak, saya cuman sampai SMP karena gitu, karena secara ekonomi memang dulu gitu kurang, jadi orang miskin lah. Kami miskin, jadi saya tidak mampu meneruskan, bahkan SMA saja saya tidak mampu waktu itu. Itu benar-benar nggak ada mentornya atau nggak ada yang ngarahin, ada yang ngajarin gitu, Pak? Nah, dari awal-awalnya? Dari awal saya dari SD itu, karena saya suka main-mainan dari entah kayu-kayu yang lunak, membuat topeng, terus untuk telo kayu contohnya, telo kayu terus pakai pisau, tak bentuk-bentuk. Nah, dari kecilnya? Ya memang utik lah, ya utik gitu. Pak Ismanto sendiri memulai usaha pahat batu ini sejak kapan, Pak? Tahun berapa? Lebih tepatnya bukan usaha, tetapi sanggar, komunitas ya. Nah, jadi dari sekitar tahun 98 ya. Jadi kegelisahan saya tentang anak-anak yang drop out sekolah, yang senasib dengan saya, betul. senasib dengan saya. Bapak punya kepedulian yang ya, maka saya buka sanggar ini untuk anak-anak yang drop out sekolah, terutama drop out sekolah, supaya mereka bisa belajar bersama dengan saya juga, entah itu menggambar, entah itu membuat patung, membuat ukir-ukiran. Untuk
targetnya apa sih? Targetnya kami bisa bekerja tentunya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Secara ekonomi biar terbantu. Memang Sanggar sifatnya seperti itu, karena lebih ke menekankan ke edukasinya dari sisi golek duitnya enggak, tapi mungkin nomor yang kedua. Iya, tapi karena ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang bagus, hasilnya bagus, otomatis orang tertarik dengan itu membeli. Sampai sekarang bahkan kami sengaja dari tahun 98 itu kami tidak membuat tidak melegalkan komunitas kami. Karena kami bagaimana menguji kami sendiri, kita kuat untuk apa ya? Untuk mandiri. Kita kuat untuk mandiri, tidak cari sponsor atau kita mencari funding, enggak. Tapi kami lebih ke bagaimana kita bisa mandiri. Terus kami anak-anak yang belajar itu targetnya kalau mereka sudah layak jual karya-karyanya harus pergi dari sini, harus keluar dari Sanggar, supaya mereka membuat komunitas sendiri di luar untuk menghimpun anak-anak drop out sekolah juga. Jadi target saya nanti ada sanggar-sanggar lain. Di sini ada, ditutup ada, di Lampung ada, di Bali ada, anak didik yang dulu pernah belajar di sini sudah mau mandiri. Target kami memang gitu. Jadi mereka itu mengumpulkan anak-anak yang drop out sekolah. Meskipun anak sekarang tidak, targetnya nggak ke sana ya, rata-rata mereka berpikirnya dari rumah bukan belajar, tapi bekerja. Tetapi di sini kami memberi pengarahan karena mereka mau bekerja, tetapi mereka juga belum bisa, maka kami latih dari membuat sketsa, menggambar, terus membuat relief, mukir, membuat patung, dari ngelas besi, dari nyepuh besi pahat. Ini kan anak-anak harus bisa menyepuh, membuat pahatnya sendiri. Karena kebutuhan itu kan ini batunya keras, ini batunya lunak, ini harus panjangnya pahat sekian. Kita bisa membuat sendiri supaya kami tidak tergantung dengan pasar, dalam artian pasar peralatan. Begitu ya, begitu, bagus sekali ya. Oke, Pak Is. Nah, untuk anak-anak yang mungkin tertarik untuk belajar di sini, ya, apakah ada syarat-syarat tertentu atau syarat-syarat khusus untuk bisa belajar di sini, Pak Is? Ya, syaratnya cuma satu, niat saja. Begitu. Iya, ketika dia punya niat untuk mau bisa belajar, untuk bisa, silahkan. Karena kami tidak memungut uang muka, terus pendidikannya harus SD atau SMP. Ada yang nggak sekolah sama sekali. Nah, terus kami juga karena hasil belajarnya itu bisa laku, maka mereka dapat subsidi atau dapat uang semacam beasiswa. Nah, meskipun kami tetap pakai standar kayak gaji standar daerah, supaya apa ya, kita kalau ada orang yang mengatakan oh ini kerja, ya bisa dikatakan kerja, tapi kami bekerja sambil belajar, kan gitu. Meskipun kami lebih dominan belajar bagaimana anak-anak bisa belajar dan berkembang. Dan artinya bahwa monggo, ibaratnya anak-anak yang memang tertarik dan silahkan buka pintu lebar di sini. Silahkan. Silakan. Dari mana-mana. Gitu. Iya, pernah dari Kanada itu ada, pernah ke sini. Dari luar negeri? Iya. Terus dari Kalimantan pernah, dari Bali ada, itu berapa tahun yang Bali itu. Nah, terus kalau orang-orang yang dari jauh-jauh gitu tinggal di sini lama? Nginep. Lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun ada gitu. Oh, berarti Bapak dari Lampung ada. Tempat untuk nginapnya? Ya, seadanya. Ada. Seadanya ya, di rumah seadanya gitu. Gini Pak Is, ya, apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu yang terkadang membuat anak-anak yang mau belajar ke sini jadi ragu dan jadi nggak lanjut gitu Pak? Oh, apa yang menjadi
mungkin Ya, kesulitan. biasanya dari mereka itu yang mau masuk itu kadang karena yang tertanam dalam pikiran orang umum, pada umumnya itu seni itu butuh bakat. Iya. Maka mereka yang merasa tidak punya bakat, mereka tahu, jadi oke. nggak berani masuk. Itu. Betul. Nah, Masuk itu, masuk. terus di sisi lain ada juga tentang masalah dia pengennya kan sebetulnya mereka banyak yang lebih ke sini itu kerja. Jadi ketika saya mengatakan ini belajar, mereka kurang begitu ya, karena mereka targetnya bekerja. Nah, cuman kami kan anak-anak itu kan yang mau bekerja di sini kan, yang mau belajar di sini kan memang anak-anak yang belum bisa. Maka kalau dari rumah niatnya kerja, ya nggak bisa. Saya lebih menerima kalau mereka niatnya belajar, meskipun dibayar kan gitu. Karena kan kalau niatnya belajar kan, kalau ada yang salah atau apa itu kan karya Mahat kok salah, itu jadi nggak apa-apa karena baru belajar. Tapi kalau niatnya kerja, saya terus jadi juragan. Ini kan nggak ada juragan, kami mitra misalnya, kita belajar bersama itu. Oke. Seperti di belakang ini teman-teman ya, kita bisa lihat ini teman-teman yang sedang mengerjakan sebuah karya patung. Ini bisa dijelaskan Pak Is, mereka ini kerja atau belajar? Iya. Seperti ini gimana? Kalau saya melihat mereka, itu kritik saya tetap dia dominan bekerja. Ya, yang dominan belajar itu biasanya dari luar pulau, dari Lampung, dari Kalimantan, dari Bali, dari luar negeri. Kemarin ada 3 negara juga ada pesertanya, ada 3 anak dari negara yang beda-beda. Gitu. Jadi dari Jepang pernah ada juga. Yang itu yang niat belajar. Kalau orang sini itu kan ini kayak perusahaan atau badan usaha. Sementara mereka datang untuk bekerja. Nah, karena mereka belum sadar bahwa dia itu bisa atau belum. Rata-rata sudah berapa lama mereka bersama Pak Is? Ya, kalau yang itu yang pakai duduk di atas batu itu Supriyono itu sudah ada 15 tahun. Gitu. Karena memang dari awalnya itu dia kerja alasannya. Jadi ya lambat dia berkembangnya. Sekarang sudah setelah sekian tahun dia baru sadar dan dia mulai arahnya belajar. Gitu, telat jadinya. Berarti selama 15 tahun Ya. seumpama dilepas sama Pak Is untuk berkarya sendiri belum berani Pak? Menurut saya kalau asal yang penting laku berani. Berani. Tapi memang belum target menurut saya. Belum target karena target saya tuh dia harus bisa menyampaikan bahasa katanya itu menjadi bahasa kata-kata menjadi bahasa bentuk. Maksudnya bisa menjelaskan, mentransfer ilmunya ke anak-anak lain karena nanti dia harus menjadi pimpinan di komunitasnya. Maka sekarang dia posisinya sudah menjadi tutor sebetulnya. Nah, sekarang pelajarannya bukan membuat patung dia, tapi pelajaran memimpin teman-temannya, anak-anak yang baru itu. Untuk membuat patung saya hanya beberapa bagian saja saya masih mengarahkan dia. Tetapi display patung bisa, patung sebesar 5 meter didisplay ke dalam ketinggian 3 meter sudah bisa. Dia sudah, kalau urusan kerja atau display atau membuat karya dia sudah. Tetapi sekarang memanajemen anak-anak, bagaimana anak-anak ini juga diarahkan menjadi belajar. Karena dia konsepnya dulu itu kerja bukan belajar, jadi dia agak kesulitan untuk memberi pengarahan ke anak-anak supaya anak-anak itu paham. Nah itu. Dari sekian lama Pak Is bergelut di bidang pahat batu ini, kesulitan dari anak-anak ini biasanya dalam hal apa Pak? Nah, kesulitan dalam berkarya maksudnya. Dalam Ya, karya itu. gini, jadi
kalau konsep belajar itu kan dia di rumah pun dia harus belajar tanpa saya suruh. Nah, kesulitannya itu tetap dalam proses membuat karya itu sendiri karena dia tidak mengikuti anjuran saya. Karena anjurannya kan gini, di rumah harus belajar menggambar. Dia enggak. Apalagi sekarang ada HP yang lebih dominan menguasai manusia. Nah, itu jadi mereka lebih di rumah sudah dari sini sudah. Oke, saya sebagai orang awam Pak, ya. Melihat karya patung itu kan sesuatu yang indah kalau udah jadi seperti itu. Iya. Tanpa tahu bahwa prosesnya sedemikian rupa. Iya. Oke. Mungkin bahan bakunya juga tidak murah. Iya. Oke. Pernah nggak anak didik Pak Is itu melakukan kesalahan yang mengakibatkan barang yang harusnya menjadi bagus menjadi rusak gitu? Ada hal kejadian seperti itu? Sering banget. Oke. Sering banget. Contohnya garis. Garis ini kan ada garis begini ya. Iya. Harusnya dia mahatnya ke sana. Oke, instruksinya tidak dijalankan. Iya. Gitu. Jadinya, tapi salah. jadinya, Mahatnya ke sana atau ke sini itu loh. Betul. Salah, ke miring atau apa itu. Terus ada juga yang ukuran tangan kan harus gini karena salah dia dari kependekan. Tetapi itu bisa disiasati. Tidak ada barang yang gagal di sini. Tidak ada barang yang gagal. Itulah istimewanya orang seni. Nah, saya yang terjun kan. Gitu. Mereka kan saya. Oh, ini harus gini gitu. Jadi yang namanya kesalahan gitu sering. Tetapi saya justru tidak marah, tidak apa karena dengan kesalahan itu mereka akan ingat. Oh, pas waktu itu mengerjakan patung ini saya salah mahat, terlalu dalam. Itu kan contohnya meratakan. Karena ini kan terkait dengan emosinya. Emosi. Ketika ini emosinya seneng banget ya salah begini karena terlalu dalam, emosional. Tetapi ketika dia lelah, ya juga kacau gitu loh. Jadi ini memang harus stabil. Jadi di dalam ilmu memahat ini, membuat karya ini, orang harus mengendalikan emosi. Jadi tidak bisa kayak orang baru senengnya tongseng kambing contohnya. Terus tiap hari makan tongseng kambing terus ya stroke besok. Kan gitu. Masuk. Jadi gini, ini juga emosional karena setun senengnya gawe wajah contohnya. Setun senengnya diuti terus kurang kontrol. Nah, itu maka kebutuhan kontrol itu penting. Dipahat terus dilihat dari jauh. Kalau anak-anak ini kan juga tak siapin rokok juga makan loh di sini. Nah, itu sambil ngerokok sambil ngontrol. Oh, itu bagus. Oke, Pak Is. Kira-kira butuh berapa lama untuk anak atau orang normal bisa menguasai teknik-teknik cara memahat kayak gitu? Mahat. Sebetulnya kalau dia pun, makanya tadi masnya tanya apa persyaratannya kan? Persyaratannya satu cuma niat modal pertama. Iya, mau niat. Kalau dia niat cepet mas. Contohnya menantu saya itu belum pernah ngelukis, belum pernah mahat. Di sini sudah bisa ngelukis, bisa langsung membuat cetakan, membuat master, mencetak, finishing, ngecat wajah bisa. Tinggal niat iya. Nah, niat itu kan butuh yang namanya keberanian. Ketika orang itu takut salah, maka di sini nggak ada istilah kue salah itu. Paling langka saya mengatakan seperti itu. Karena apa? Itu akan mematahkan semangat seseorang. Karena kami kan spirit ya. Sampai saya mengatakan yang namanya bakat itu tidak ada. Supaya dia besar hatinya, punya keberanian. Triknya Pak untuk memotivasi. Iya, betul. Kalau dia melakukan kesalahan mahat itu ya, umpamane keseron. Saya ngomongnya itu emosional, bukan salah. Karena kamu terlalu seneng, emosional, wah ngamuk. Nggak ingat makan, nggak ingat waktu, nggak ingat sholat, nggak ingat apa kan gitu. Tetapi ketika ini ada kontrol, kayak tadi yang saya sampaikan, habis digaris, dipahat, terus mundur. Iki irungnya kudu tak ngenek ke. Ya. Nah, berarti ya memang harus ada apa ya?
kontrol. Iya, kontrol emosinya. Iya. Ya, jadi makanya ini lebih ke edukasi. Kalau ini dalam tanda petik bekerja, saya rugi. Saya rugi, tok ngono ngiling udut ndelok. Oke. Nalih bro setengah jam. Berarti Setengah jam ping 5. itulah kerja di bidang seni seperti itu. Nah, itu maka saya menekankan pengertian edukasi atau belajar supaya tidak ada kesalahan, supaya tidak ada istilah rugi, tidak ada istilah tombok. Karena contohnya secara material karena rusak kan saya rugi. Itu belum waktunya. Padahal ini deadline. Contohnya ini deadline. Nah kan waktu, biaya, tenaga, pikiran. Kalau kita dalam ranah bisnis atau bekerja itu rugi saya. Tetapi karena ini konsepnya itu adalah belajar, nggak ada yang rugi. Bahkan dengan tujuan juga memberikan ilmunya kepada. Iya, nggak ada yang rugi. Makanya investasi. Ya, semakin anak semakin ilmunya tinggi, semakin tuntutan saya banyak. Contoh, nah anak-anak upane Supriyono ini, anak-anak itu istirahat, dia tak ajak pergi ngecek batu, tak beli peralatan. Jadi waktu istirahatnya dia kurang. Tapi contohnya dongkrai kan anak-anak bisa, ya sudah. Supriyono yang tutornya kan, kamu dongkrak ini, ngepras ini caranya nggak gini ngeprasnya, caranya gini. Itu pun masih beberapa saya ngarahkan. Gitu. Oh ini kurang. Nah dalam ilmu batu ini kan supaya cukup batunya kan, batu itu punya karakter. Ada yang istilahnya tuh malun itu retak yang tidak bisa dilihat di luar. Kayak itu kan ada batunya busuk di dalamnya. Nah itu kan setelah dibelah ukurannya sudah awal. Ukurannya butuhnya 2 meter kali 70. Nah gitu kali 150. Tapi karena dibelah itu dalamnya busuk, kan dia tidak bisa lurus. Karena busuk kan dia menggok sakarepe kan gitu. Jadi teman-teman ternyata yang busuk itu bukan hanya buah teman-teman, kata pawang pakarnya batu, ternyata batu itu juga ada busuknya. Nah, seperti apakah batu yang busuk itu kita akan tanyakan. Kok ada batu busuk itu seperti gimana maksudnya Pak? Nah, karena itu kan batu busuk itu kan keropos. Nah keropos lah mungkin dalam proses dulu kan lava itu ya, itu mungkin ada angin yang terjebak di dalamnya. Lalu itu lava itu toh di dalam batunya Pak? Iya di dalam pasir lava itu kan lava panas itu loh, pijar tuh, lava yang merah itu loh. Wah lahar panas itu turun kan, itu bergulung kan, kena pasir. Nah, mungkin ada angin yang di dalamnya, lalu dia nggak padat. Nah dia nggak padat, keropos. Nah itu istilahnya dalam orang-orang yang perbatuan ini ya busuk, dia keropos. Nah itu. Nah tapi makanya dari itu ketika sudah dibelah jadi ukurannya tidak seperti yang diinginkan. Saya harus terjun. Ini begini direko gitu. Jadi kalau ada masalah atau ada problem, Pak Is baru yang turun. Iya harus. Selama dia lancar, saya nggak perlu ngapain ya. Mungkin yang paling angel contohnya banyak hal ini. Kalau yang Supriyono itu di sini kan sudah tutor, tetapi karena dia dari awalnya itu niatnya kerja, jadi dan saya menanamkan bahwa kamu harus mencintai pekerjaan. Itu akhirnya dia lupa jadi tutor. Mahal terus itu. Anak buahnya nggak dikontrol. Lah saya bilang, nah ini bisnis saya rugi. Kok rugi? Iya, kalau kamu ngiwong kerja, itu yang 3 salah, kan ngeri. Maka tugas kamu hanya dampingi mereka sambil udut, enak kan? Oh ini kurang ini. Nah tapi kemarin anak-anak belum kerja, kamu sudah menyusun di rumah, mungkin dia harus belajar lewat Pinterest ya. Sekarang ada Pinterest kan? Ada Pinterest, mana bagian tangan, dia sudah menggambar di rumah anatomi tangannya. Jadi patung itu tangannya begini, ya cari gambar yang tangannya begini, dipelajari, ukurannya semua dipelajari. Besok pas eksekusi, oh ini tangan ini bagian ini ono otote, ini ada pembuluh darah,
ini tulangnya. Jadi mereka hafal. Nah itu tugasnya tutor. Anaknya juga dia beri pengarahan, besok nak gawe sikil sinau dhisik. Jadi sebetulnya program kami itu malam kalau cah sekolah. Malam itu sinau. Besok saat digarap apa toh? Iya. Besok harus gawe kain, draperi contohnya, membuat lekuan kain. Malamnya harus gambar kain itu saat dibuat besok. Oh, iki ngene tekukan ngene iki. Napa kok nekuk rene? Oh, iki mergo apa? Len nekuk mergo karena tekanan atau len nekuk itu karena mungkin karena kena angin. Jadi dari efek-efek dari angin atau efek tekanan atau lipatan itu karena apa? Nah, itu. Satu contoh sebuah karya patung kayak Bunda Maria itu biasanya pakai jubah atau kan itu, jadi nanti ada logo-logoannya. Betul. Oh, begitu yang dimaksud Pak Is barusan. Biasanya kasusnya yang banyak terjadi itu ketika membuat pas di dada. Di dada itu kan ini ada susu yang menonjol. Dia selalu membuat lekuk gini. Nah, lekuk mengikuti bentuk tubuh ini jadinya kaku. Seperti seng itu loh, plat. Kalau kain ya tetap enggak, ini tetap rata, ya kan? Kayak kembenan itu kan rata di sini. Tetapi mereka berpikir nak lemes ki nak mengikuti bentuk. Beda. Kapan dia mengikuti bentuk berkesan kaku dan kapan dia mengikuti bentuk berkesan lentur. Nah itu loh. Bisa di. Oke Pak Is, bisa minta tolong disebutkan beberapa istilah dalam pemahatan nih, kata-kata atau istilah-istilah di dalam pemahatan. Kalau di sini ya, kalau masnya pergi ke Muntilan atau pematung liya itu biasanya ada istilah-istilah mek ketok ngetren. Oh gitu. Ya mereka itu selalu bilang wah proporsi anatomi itu. Oh, di sini nggak ada. Saya ganti proporsi itu ukuran, anatomi itu bagian. Artinya podo. Oh gitu. Karena saya nggak mau mereka jadi neng jobo, wah anatomi ini salah. Padahal dia juga nggak paham, gitu. Nah, kan repot. Nah, satu contoh, ada pahatan yang gaya apa atau apa tidak ada di sini. Oh, ada. Sebetulnya ada itu bentuk pahatnya, namanya juga beda. Untuk mendeteksi batu ini lunak, berarti pakai penyecel. Penyecel itu pipih. Alatnya. Nak pipih berarti lunak batunya. Jadi kita bisa deteksi. Oh, ini watune empuk. Meskipun yang jual bilang ini watune atos, tetap empuk. Atau kalau kita mau cari yang empuk kok pakai pahatnya runcing, bentuknya runcing, ini ngapusi. Ini mesti pak watune mesti atos. Nah, ada istilah juga, ada istilah giyu. Giyu itu menggeser batu dengan linggis, dengan diganjel itu. Ada istilah giyu, terus ada istilah malon. Banyak istilah-istilah yang orang umum di sini nggak tahu. Giyu itu apa nggak tahu. Kayak orang ya memang makanya mungkin untuk teman-teman yang penasaran dan pengen tahu bisa datang langsung ke sini. Siap, belajar sama di sini Pak. Karyanya bisa dibawa pulang. Oh iya gitu ya. Oh iya. Paling ada bonus minum. Kalau nak kebenaran di ono sego ya madang. Itulah teman-teman asiknya bekerja dengan orang-orang seniman. Nah, seperti itu. Oke Pak Is. Tadi kita sudah mengulas tentang karya kerjaan di pahat patung ini. Nah, sekarang saya mau tanya, sudah sejauh mana dan sampai manakah produk-produk dari Pak Is itu sendiri? Kalau di luar negeri ya, itu di Italia ada. Sudah sampai seorang ada tahun di Merapi. Waktu itu saya ada acara di Lembaga Indonesia Perancis di Jogja. Nah waktu itu terus sama si Elizabeth Inandiak. Nah orang Italia itu? Ya penulis dia. Kalau Elizabeth itu orang Perancis. Elizabeth Inandiak orang Perancis. Nah, terus ada yang geolognya itu orang Italia. Nah itu pernah pesen patung dari saya. Terus ada di Hawaii, ada di Tahiti. Itu gede patungnya, ada 2 meteran. Nah. Yang sampai luar negeri itu patung berbentuk apa Pak Is? Macam-macam. Ada kalau kalau yang mereka pesennya bukan cuma satu gitu. Ya memang ada yang orang gereja ada, kebutuhan gereja, ada yang memang geolog itu kan.
dia tak gawe ke jagat menurut orang Jawa. Nah, kalau orang secara orang luas itu kan orang luar negeri kan bentuknya bunder global, global ya. Kalau jagat orang Jawa itu kan bentuknya gunung. Nah, jadi gunung itu menggambarkan kosmos kan gitu. Karena orang Jawa lebih ke batin, bukan ngomong fisik ini gitu. Jadi tidak, kalau global itu memang bumi bulat ya. Tetapi kalau orang Jawa pengertian jagat dunia itu artinya bukan yang bulat itu. Ya, jadi gunungan itu bentuknya itu adalah bentuk jagatnya orang Jawa, kosmos. Nah, intinya bahwa sudah sampai ke luar negeri. Iya, dari Jepang ada, lukisan saya di Eropa ada, banyak. Nah, karya-karya di Perancis banyak karya-karya gitu. Ya, teman-teman, ternyata bukan kaleng-kaleng ya. Produk Pak Is ini sudah mendunia, bahkan sudah sampai di Italia, sampai di Tahiti, ya. Ada yang sampai Jepang juga, teman-teman. Ya, ada Belanda juga ada. Belanda ya. Juga. Oke Pak Is, dari sekian banyak hasil karyanya Pak Is, mungkin ada beberapa cerita atau mungkin bisa ceritakan salah satunya mungkin produk yang paling berkesan buat Pak Is. Mungkin produk apa yang dibeli orang mana? Produk itu sebetulnya yang namanya produk itu kan seperti hasil karya Bapak. Seperti anak ya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau yang paling itu nggak ada. Oh begitu. Biasanya orang lain yang mengatakan paling. Orang seni nih. Ya. Jawabannya selalu. Ya. Karena kita kan itu sebagai anak saya. Maksudnya ya anak saya yang paling bagus itu kan nggak mungkin. Wong kabeh anakku kan gitu. Cuman orang lain menyebut itu karya yang fenomenal itu ada juga. Salah satu contoh yang fenomenal yang menjadikan saya jadi bangga juga. Ya kalau di tempatnya Romo Sindu itu ada Mbok Turah. Romo Sindu di Sindunata Jogja. Jogja. Nah, itu ada Mbok Turah ya. Mungkin bisa dikunjungi teman-teman ya. Ya di Omah Petro. Omah Petro itu di Yogyakarta. Ya terus ada di JNM. Itu patungnya Raden Saleh. Tentang Raden wajahnya, badannya Raden Saleh menurut Ismanto. Jadi saya menggambarkan Raden Saleh menurut pikiran saya. Gitu. Ya. Berarti bahwa produk-produk Pak Ismanto sendiri tidak terbatas bentuk-bentuk yang umum. Jadi mungkin Pak Is menambahkan atau mengimpor sesuatu yang di situ ada kesan, ada hidupnya atau ada nyawanya dari patung itu sendiri gitu. Enggak ya, sebetulnya juga. Apa ya, karya saya itu ya semacam biasa juga. Menurut saya biasa. Kadang saya malah jadi apa ya, jadi ikut-ikutan sama konsumen atau orang yang memilikinya. Dia karena dia terlalu gila-gila, terlalu banyak orang yang terkagum-kagum. Menurut saya so nili patungnya. Wah, apa gitu. Padahal ya kayak di CNM itu Raden Saleh. Itu koleksi CNM itu saya masuk melihat patung saya ya begigrik merinding itu gitu ya. Iya. Karena mungkin itu terbawa oleh pengaruh orang lain malahan. Berarti pertamanya ya mungkin cantik-cantik saja menurut saya. Cuman orang lain mengatakan, "Dian, karyanya orang gila." Lain berarti yang beranggapan dan iya, gitu. Saya malah terbawa. Gitu, terbawa. Yo saiki kok nopo yo kan. Jadi kalau saya kan sebetulnya membuat karya itu ya kaya kita ngopeni anak gitu. Jadi kita tuh sama. Di tempatnya Romo Sindu Mbok Turah itu ya nek dilihat dari orang umum ya itu mungkin karyanya ada yang mengatakan bagus ya. Tetapi kalau ahli seni ya iso pundake kurang ombo, kurang proporsional karena itu saya pertama kali membuat patung batu waktu itu. Dulu kan saya ngelukis gitu. Terus ada yang di koleksi Soimah itu sudah lebih dari 10 kolektor sekedanan itu. Bahkan dari luar negeri itu beberapa yang memang tergila-gila karya saya itu. Berarti dari kalangan artis-artis juga ada yang pesen dari Pak Is juga? Ada. Banyak yang justru yang seneng malah rata-rata seniman. Nah, kan ya repot toh. Saya seneng seniman nih. Apa nek kenal karo aku ya dadi ya repot juga kan gitu. Karena kan nah saya sih bisa fair ya, kita fair. Tapi kan saya punya anak istri kan, yang mereka tidak bisa menerima ketika aku kan, saya tuh kegilaan saya itu kan memberikan hadiah kepada orang lain. Nah itu loh.
Saya nyumbang patung untuk kampus, nah. Memberi kenang-kenangan kampus. Nah, itu nek saya seneng banget. Ambok, wah patung 3 meter ki duitnya piro kan gitu. Iya. Watune tok regane piro. Iya, betul. Tapi karena saya nggak sekolah, jadi saya nggak menghitung secara dikalkulasi biar kuliah semene, SMSR semene, enggak. Karena saya nggak kuliah, maka saya melepas itu dengan bahagia. Mau aku le pinter ya Gusti Allah ngei, aku tanpa dalam artian orang ragat nggo bayar apa jenenge semesteran po. Bayang Mungkin yang menarik dari sosok Pak Is adalah seperti itu teman-teman ya, bahwa bagi Pak Is itu kebahagiaan dia adalah saat dia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu bisa kita contoh ya teman-teman. Oke Pak Is, tadi saya udah ngobrol banyak sama Pak Is. Untuk bahan baku dari batu ini biasanya pengadaannya dari mana Pak Is? Nah sebetulnya ini kan diambil dari sungai. Dari sungai ya. Nah, sungai itu untuk normalisasi sungai. Oh, malah diambil untuk normalisasi sungai, karena ketika sungai itu banyak material dari gunung karena lahar dingin, lalu sungai itu dangkal. Ketika dangkal terus ada lahar dingin, bisa pindah ke dusun, mengancam keselamatan orang-orang yang tinggal di dusun. Karena kayak ini sejarah Candi Lumbung ini kan, Candi Lumbung ini kan Sungai Belanya pindah karena lahar dingin pas dulu meletus tahun berapa saya belum ada. Itu jadi itu karena materialnya dulu kan belum ada penambang. Paling zaman Candi Prambanan, Borobudur itu istilahnya bukan penambang. Mungkin itu juga cara nenek moyang kita untuk membuat candi itu supaya normalisasi juga bisa. Soalnya gini Pak, saya sebagai orang awam itu kan melihat pengrajin pahat batu seperti itu kan banyak di daerah sekitar sini. Kalau material itu diambil terus, apakah tidak akan habis atau akan mengalami kekurangan? Sebetulnya kalau manusia itu selalu kontrol, itu sebetulnya tidak pernah habis karena selalu disetori dari gunung. Cuman karena nafsu manusianya itu kadang berlebihan, ora aturan. Kuwi jadi penambangannya jadi orang yang normalisasi sungai. Tebingi yo disikat, sawah yo disikat. Nah, itu yang manusia kan itu. Dan itu tidak banyak sebenarnya. Tidak banyak orang karena itu butuh modal yang banyak. Harus nyewa alat berat, ekskavator, itu mahal. Itu terus bayar orang-orang yang kuat-kuat itu. Artinya untuk bahan baku tidak terkendala nih Pak? Sebetulnya tidak. Iya, karena patung itu kan saya kan tidak hanya mengerjakan batu. Saya juga patung dari resin, fiber, juga besi, juga kayu. Tinggal permintaan berarti ya? Iya, sampah juga dibuat patung bisa. Kan gitu. Benar-benar ya. Nah, kan istimewa. Jadi kita tidak terpaku pematung itu selalu nggarap patung, enggak. Artinya Bapak Is ini tidak hanya fokus di pahat batu. Artinya memang benar-benar multi patung, tetapi mungkin tidak tertentu harus dari memahat batu, mungkin dari nyetak juga bisa. Iya, gitu. Bisa, iya. Kata tadi saya lihat di dalam ada lukisan-lukisan. Emang Pak Is juga basic saya lukis. Basic saya lukis. Berarti teman-teman juga yang mau belajar ngelukis bisa sama Pak Is? Bisa, belajar bersama. Dari membuat anak-anak yang di sini semua bisa gambar. Kami dasarnya gambar bukan ngelukis. Jadi membuat sketsa itu untuk terkait dengan ukuran, bentuk-bentuknya. Saya itu drawing, menggambar pakai mengarsir itu. Di arsir itu terus ada cat minyak, ada cat air kan gitu. Nah, tapi yang paling pokok itu membuat sketsa dan drawing. Karena ini hanya intinya itu gambar itu untuk dasar dari membuat patung. Nggak mungkin membuat patung nggak pakai sket.
ngawang tok gitu ya kalau memang kalau yang orang tua-tua semacam saya mungkin iso. Tapi untuk anak-anak yang belajar nggak mungkin. Wah, ngawang tok no. Seneng terus ngerti. Mungkin tetap jadi, cuma Ya jadi nggak berbentuk gitu. Ya tetap berbentuk. Mungkin seperti itu ya, Berbentuk Pak, ini ya. gulunya gedawan. Iya, masuk. Oke, Pak Is. Untuk harapan kedepannya terhadap usaha atau sanggar Pak Is ini ini sendiri apa ke depan? Punya harapan atau Nah, harapan saya ini nggak berhenti lah. gitu ya? Maksudnya tidak berhenti itu tidak berhenti di sini. Yap. Kalau hanya saya tok itu namanya berhenti. Harapan saya tidak berhenti. Adik saya yang di Lampung buka sendiri. Ini Arwanto ditutup. Adiknya istri saya sudah buka sendiri. Surip buka sendiri. Wonogiri sini, Nogiri Sawangan ini ada yang dari sini juga buka sendiri. Gitu loh. Nah nanti ini ya berkesinambungan. iya wayan yang di Bali buka sendiri, yang di Kalimantan buka sendiri. Ke depan memang mau tak kasih ke anak saya untuk meneruskan. Nah anak saya karena DE itu cah sekolahan, ya dia punya pemikiran beda. Ini harus legal, gitu, harus legal. Dan saya tetap setuju, saya gak melawan. Asal tetap ini sanggar. Ini sanggar. Jadi kita karena awalnya itu keberadakan saya itu dari kegelisahan saya karena melihat anak-anak yang drop out sekolah. Nah itu harus terus membuat sekolah alam atau sekolah apalah itu untuk siapapun yang mau belajar di sini tetap diterima gitu. Oke, siap. Oke Pak Is, sepertinya sudah semua saya tanyakan ke Pak Is dan saya sangat berterima kasih di sini mendapatkan banyak ilmu meskipun saya belum bisa terjun langsung sama teman-teman pengen belajar memahat, tetapi setidaknya apa yang Pak Is sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang mungkin bisa bermanfaat khususnya bagi saya, buat teman-teman juga mungkin yang menyaksikan acara ini Pitutur Mbah Kakung nggih. Gitu Pak Is, terima kasih ngobrol-ngobrol kita di waktu ini. Kapan-kapan kita bisa lanjut lagi untuk obrolan-obrolan yang lain mungkin Pak Is. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, demikian ngobrol kita bersama Pak Is sebagai pemilik dari Sanggar Gadung Melati. Gadung Melati tadi, seperti yang disampaikan Pak Is tadi. Apabila Ovio dalam membawakan acara ini banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di acara-acara yang selanjutnya, di liputan-liputan yang selanjutnya. Terima kasih, bye.